Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Melisa Finong Varianza akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas UAS dari Imam Maftuha. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu pengertian dari filsafat. Jadi dari literatur yang lazim kita jumpai, filsafat itu biasanya digambarkan sebagai ilmu yang mencari kebijaksanaan. Namun sebenarnya hal tersebut bukanlah tujuan utama dari filsafat itu sendiri. Bagi saya, filsafat itu merupakan sebuah ilmu yang mencari sebab, berusaha mencari sebab secara mendalam berdasarkan pemikiran dan akal manusia. Filsafat juga dapat dijadikan sebagai pandangan hidup bagi seseorang maupun sekelompok orang mengenai kehidupan apa yang nantinya mereka inginkan. Filsafat juga dapat diartikan sebagai suatu sikap seseorang yang secara sadar dan dewasa ketika memikirkan segala sesuatu secara mendalam dan melihat secara menyeluruh dengan segala hubungan. Yang kedua yaitu aliran filsafat pendidikan yang paling cocok diterapkan di jenjang pendidikan dasar. Menurut saya aliran filsafat pendidikan yang paling cocok diterapkan di jenjang pendidikan dasar yaitu progresivisme, karena jika dilihat dari pengertian progresivisme sendiri merupakan suatu aliran yang menekankan bahwa pendidikan bukanlah sekadar pemberian pengetahuan kepada subjek didik, namun juga berisi aktivitas-aktivitas yang mengarah pada pelatihan kemampuan berpikir. Jadi menurut saya hal tersebut cukup efisien ataupun efektif jika diterapkan dalam pendidikan dasar, sehingga para peserta didik itu lebih mandiri dan lebih matang dalam mempersiapkan atau mengambil keputusan tentang apa yang ingin mereka lakukan di jenjang selanjutnya. Yang terakhir yaitu etika peserta didik dalam pendidikan Islam. Jadi di sini saya akan menyebutkan 4 etika peserta didik, yaitu yang pertama belajar dengan niat ibadah, dan konsekuensi dari sikap ini adalah para peserta didik akan menjadi atau menerapkan akhlak karimah dalam kehidupan sehari-harinya. Yang kedua yaitu mengurangi kecenderungan pada kehidupan duniawi dibandingkan ukhrawi ataupun sebaliknya. Jadi antara kehidupan duniawi dan ukhrawi itu harus seimbang agar dapat menjadikan kehidupan yang ideal. Yang ketiga, menjaga pikiran dari berbagai pertentangan yang timbul dari berbagai aliran. Yang keempat, mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji. Jadi dari keempat etika peserta didik ini menurut saya sudah cukup efektif diterapkan bagi para peserta didik di kalangan sekarang ya, maksudnya di era sekarang mungkin. Namun ada beberapa etika yang masih belum mereka terapkan. Contohnya seperti yang nomor 1 yaitu belajar dengan niat ibadah. Sebagian para peserta didik itu menganggap jika ketika mereka berangkat ke sekolah itu hanya untuk menggugurkan kewajiban mereka sebagai peserta didik dan tidak meniatkan mereka untuk meniatkan belajar mereka ke sekolah itu dengan niat yang ibadah. Sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.